Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu besar yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Sehingga kewajiban kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalan tersebut. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidin. Insyaallah nanti PDF dari kitab yang kita baca ini akan kita pasang di channel insyaallah, sehingga kemudian barangkali nanti bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin atau para pemirsa secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masih membahas tentang beberapa hal terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga kekhilafahannya. Baik, akan kita baca bismillah. Qala musannif. Baik, dalail tathabbut ahaqiyati Abu Bakrin bil khilafah. Beberapa bukti, beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang paling layak menjabat sebagai khalifah. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang paling layak sebagai khalifah. Baik. Bisa kita sampaikan di sini bahwa insya Allah, semoga kita tidak keliru ya, insya Allah tidak ada satu dalil pun yang terang-terangan menunjukkan bahwa ada seseorang menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasiat langsung dari Rasulullah. Sekali lagi, insya Allah tidak ada wasiat khusus dari Rasulullah menunjuk fulan atau fulan sebagai khalifah. Insya Allah tidak ada. Yang ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa isyarat. Sekali lagi, yang ada dari Rasulullah itu beberapa isyarat. Nah, isyarat tersebut yang akan kita bacakan di sini. Baik. Bismillah, kita bacakan. Qala musannif, jaa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sebagaimana disebutkan di sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Lamma maridun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi atahu Bilal yu'adzinuhu bis salat. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli. Qultu inna Abu Bakrin rajulun asif. Wa fi riwayatin rajulun raqiq. Iyyakum maqamaka yabki fala yaqdiru 'alal qira'ah. Qala muru Abu Bakrin falyusalli. Faqultu mithlahu. Faqala fi tsalitsa aw ar-rabi'ah inna kunna sawakhibu Yusuf. Muru Abu Bakrin falyusalli. Fasalla. Taib. Aisyah meriwayatkan kisahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah itu sakit, di mana Rasulullah meninggal, maka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bilal bin Rabah, yu'adzinuhu, adzan untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Muru Abu Bakrin falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Qultu, Aisyah mengatakan, inna Abu Bakrin rajulun asif
wa fi riwayatin rajulun raqiq. Katanya Aisyah, sungguh Abu Bakar itu, ayahnya sendiri ya, adalah rajulun asif. Apa itu asif? Dalam riwayat dikatakan rajulun raqiq. Seseorang yang sangat lembut. Raqiq. Raqiq maknanya tipis. Tipis di sini maknanya adalah hatinya itu mudah tersentuh. Hatinya itu kemudian mudah tersentuh. Karena itu disebutkan, iyyakum maqamaka yabki fala yaqdiru 'alal qira'ah. Jika menggantikanmu sebagai imam, wahai Rasulullah, Abu Bakar nanti akan mudah tersentuh hingga kemudian menangis. Fala yaqdir 'alal qira'ah, sehingga tidak mampu untuk membaca ayat Al-Qur'an karena dia menangis, mudah tersentuh. Qala, Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Fakultu mislahu. Aisyah terus mengulang lagi hal tersebut. Faqala fi tsalitsa awir rabi'ah. Rasulullah kemudian mengatakan pada yang ketiga atau yang keempat, inna kunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian itu seperti teman-temannya Yusuf alaihi salam. Baik. Maksudnya kemudian tidak nurutin perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Muru Abu Bakrin falyusalli. Rasulullah kemudian mengatakan sekali lagi, menegaskan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Fasolla, sehingga kemudian Abu Bakar mengimami orang sholat. Apa ibrah yang bisa kita ambil di sini? Bahwa pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin umat. Dan pemimpin umat itu juga ngimamin sholat. Dan nanti kebiasaan itu terus berlangsung. Jadi dimanapun pemimpin itu ngimamin sholat. Sebagaimana kita sampaikan. Nanti Abu Bakar ketika jadi khalifah, Abu Bakar itu yang ngimami sholat 5 waktu, Abu Bakar itu yang kemudian nanti ngimami sholat Jumat dan khutbah sholat Jumat, Abu Bakar itu juga nanti yang kemudian sholat ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu, sholat Aid. Jika kemudian mungkin perlu istisqa misalkan, maka Abu Bakar. Umar juga seperti itu. Karena itu misalkan dalam sholat istisqa kemudian Umar meminta kepada Abbas untuk kemudian berdoa agar kemudian turun hujan. Jadi kewenangan dari pemerintah. Karena itu kita tahu bahwa Umar ditusuk di mana? Di masjid ketika sholat subuh. Utsman juga mengimami kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ibu kota dipindahkan ke Kufah, Ali hendak mengajak kaum muslimin untuk sholat, Ali ditusuk oleh seorang Khawarij. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mengimami sholat, kemudian ditusuk. Dalam satu riwayat, dalam satu pendapat bahwa sejak ditusuk itu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian tidak memiliki lagi keturunan. Karena racun yang ada dalam belati yang ditusukkan kepada Muawiyah. Dan itu ketika sholat. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau ditusuk, qadarullahu masya'a fa'al, sakit perut. Sehingga kemudian qadarullahu masya'a fa'al, Amru itu lolos dari upaya pembunuhan oleh orang Khawarij. Akhirnya yang terbunuh adalah kepala polisi, Kharijah bin Khudzafah, seorang sahabat juga. Sehingga dia keliru ya. Begitu juga nanti khulafa dari Daulah Umayyah juga seperti itu. Muawiyah bin Abi Sufyan ma'ruf bahwasanya beliau berkhutbah ya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Muawiyah ketika masa akhir kekuasaannya khutbah Jumat, ketika sudah dagingnya semakin banyak, sudah sepuh, karena Muawiyah meninggal ketika umurnya 77 tahun, Muawiyah pada masa akhir kekhilafahannya ketika khutbah itu duduk, karena nggak kuat berdiri. Jadi, istishhad kita, kenapa kita menunjukkan hal tersebut? Kita ingin mengatakan bahwa pemimpin pada awal Islam itu, mereka itu ketika jadi pemimpin, mereka itu ngimamin sholat. Jadi alangkah indahnya jika kemudian pemimpin kita di negara kita, kemudian semuanya, itu betapa indahnya kalau kemudian pemimpin itu adalah pemimpin yang juga kemudian mengimami sholat. Betapa indah misalkan, di satu RT atau di satu RW misalkan ada masjid. Dan betapa indah misalkan jika ketua RT atau ketua RW itu adalah yang mengimami masjid tersebut. Begitu juga misalkan di suatu dusun.
Jadi kepala dusunnya itu misalkan yang imami sholat, sungguh akan sangat indah. Kemudian juga misalkan di satu desa yang imami itu kepala desanya, kecamatan juga seperti itu, kabupaten juga seperti itu. Begitu seterusnya sampai ke kepala negara. Dan itu tugas kita bersama ya. Sehingga jika hal itu terjadi, semoga itu menjadi tanda kebaikan dari kaum muslimin. Karena kita juga meyakini bahwa kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang soleh sebelum kita mensolehkan para penduduknya. Karena pemimpin tidak lain dan tidak bukan kecuali muncul dari rakyat itu sendiri. Karena itu para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat, maka begitulah pemimpin kalian muncul. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Baik, Allahu taala a'lam bishawab. Sehingga itu beberapa faidah dari hadis yang pertama ini. Hadis yang kedua, qala al-musannif, wa rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi, ud'i li Abu Bakrin wa akhaka hatta aktuba kitaban. Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Dari Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma dengan sanadnya. Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku ketika Rasulullah itu sakit, ud'ili, panggilkan bagiku Abu Bakrin wa akhaka, dan juga saudaramu. Allahu taala alam siapa yang dipanggil? Barangkali Abdullah atau Abdurrahman bin Abu Bakar mungkin. Hatta aktub kitaban, sehingga aku menuliskan kitab. Menuliskan suatu keputusan. Tapi kita belum tahu apakah ada kemudian keputusan. Sepanjang yang kita ketahui belum sampai ini terjadi. Wallahu ta'ala alam. Sebatas yang kita ketahui karena tidak ada dalil yang terang-terangan menunjukkan hal tersebut ya. Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin. Karena aku takut ada orang yang kemudian berangan-angan, memiliki keinginan. Wa yaqulu qail, atau kemudian mengatakan ana aula, aku lebih utama. Wallahu ta'ala alam, apakah dia lebih aula dalam kekhilafahan atau aula dalam masalah yang lain? Wallahu ta'ala alam. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah itu enggan. Dan kaum mukminin itu enggan. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar karena dia yang kemudian diminta untuk dipanggilkan. Hanya kita belum mengetahui apakah kemudian wasiat itu dilakukan. Karena sepanjang yang kita ketahui belum ada wasiat tersebut. Taib. Kemudian riwayat yang lain, riwayat yang ketiga, waja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fakallamathu fi syai'in fa amaraha bi amrin. Faqalat ara'aita ya Rasulullah illam ajidka? Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakrin, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi seorang wanita datang kepada Rasulullah. Wanita tersebut berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita tersebut dengan suatu perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh wanita tersebut. Wanita mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika kemudian aku tidak mendapatimu?" Bagaimana pendapatmu jika kemudian aku tidak mendapatimu? Maksudnya, wahai Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal, aku harus bertanya kepada siapa? Aku harus mendatangi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu Bakar. Jika engkau tidak mendapatiku, katanya Rasulullah, maka datanglah kepada Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini juga isyarat ya, bahwa Abu Bakar itu orang yang diutamakan oleh Rasulullah. Sehingga hadis yang ketiga ini juga isyarat. Apakah ini kemudian menunjukkan secara sorohatan bahwasanya Abu Bakar itu adalah yang diwasiati oleh Rasulullah? Tidak sampai terus terang itu.
Tetapi ini masuk dalam isyarat. Insya Allah demikian. Baik. Walidza qala Umar radhiyallahu anhu, karena itu Umar mengatakan, afala nardha lidunyana. Baik. Afala nardha lidunyana min man radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina. Kenapa kita tidak ridho dengan dunia kita? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ridho dalam urusan agama kita. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, Rasulullah itu sudah ridho kepada Abu Bakar dalam masalah agama. Nyuruh jadi imam. Kemudian ingin menuliskan sesuatu. Bukan ingin menuliskan sesuatu ya, tadi belum kita sampaikan. Tapi kemudian memerintahkan untuk menuliskan. Karena kita tahu Rasulullah tidak bisa menulis ya. Baik. Jadi Umar mengingatkan hal ini, maksudnya bahwa Rasulullah itu sudah ridho dengan Abu Bakar dalam masalah agama, ngimami sholat dan lain sebagainya. Dalam masalah agamanya. Lalu kenapa kaum muslimin tidak ridho dalam masalah dunianya? Padahal dunia tidak bisa dibandingkan dengan masalah agama. Karena itu, jika ada yang tidak rela dengan Abu Bakar dalam masalah duniawi, maka hal itu kemudian menunjukkan bahwa dia kurang mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah saja kemudian rela kepada Abu Bakar dalam masalah agama. Menyerahkan beberapa masalah agama kepada Abu Bakar. Kenapa kaum muslimin kemudian tidak rela? Sebagian kaum muslimin kenapa kemudian tidak rela menyerahkan beberapa perkara dunia kepada Abu Bakar? Maka ini sungguh sangat bertentangan dengan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian riwayat yang keempat, 1, 2, 3, 4. Riwayat yang keempat. Waqala Ali bin Abi Thalib mengatakan, Inna lana Abu Bakrin ahakun nasi biha awil khilafah. Ali mengatakan, kami memandang bahwa Abu Bakar orang yang paling berhak dalam masalah kekhilafahan. Innahu la sahibul ghar. Sungguh Abu Bakar adalah sahibul ghar, orang yang berada di goa bersama Rasulullah. Dan kisahnya masyhur. Wasaniyat naini, dan salah satu dari 2 orang bersama Rasulullah. Wa innahu la na'rif lahu sinnahu, dan kita tahu usianya mendekati Rasulullah, dan juga keutamaannya ya, bukan hanya usia tetapi juga keutamaannya, orang yang paling dekat keutamaannya dengan Rasulullah. Walaqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sholati wa huwa hayyun. Dan Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika Rasulullah masih hidup. Karena biasanya pemimpin sholat itu adalah pemimpin secara umum. Dalam perang misalkan, ketika seseorang ditunjuk sebagai panglima, berarti dia itu juga yang mengimami sholat. Ketika seseorang ditunjuk sebagai panglima perang, dia itu juga yang ditunjuk sebagai khotib. Jika kemudian ada khutbah, misalkan sholat Jumat, kalau memang kemudian ada kesempatan sholat Jumat, atau kemudian ada khutbah tertentu yang diperlukan, maka dia juga khutbah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan isyarat-isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan Abu Bakar atas yang lainnya. Dan ini isyarat-isyarat yang sangat dekat ya. Insya Allah memang tidak ada isyarat yang terus terang menunjukkan yang jadi khalifah setelahku fulan, tidak ada. Tetapi isyarat-isyarat ini kemudian sangat terang sekali menunjukkan ke arah demikian. Begitu juga di sisi lain kita tahu bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ijma' tentang kekhilafahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sehingga ijma' ini jangan dilupakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakannya Abu Bakar. Musannif di sini menyebutkan siyasatu Abi Bakrin, kebijakannya Abu Bakar. Yumkinuna an nastahlisu siyasata Abi Bakrin radhiyallahu anhu min khutbatihi al-mujazat al-jami'ah allati khatabaha fi Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ithri ahdil bai'atil amati lahu fil yaumit tali li ijtima'is Saqifah. Jadi, katanya penulis, kita bisa meringkas kebijakan Abu Bakar dari
khutbahnya Abu Bakar yang singkat, yang kemudian maknanya itu dalam khutbah tersebut, di mana khutbah itu disampaikan oleh Abu Bakar di Masjid Nabawi. Kapan? Setelah dibaiat secara umum oleh kaum muslimin pada hari yang kedua, 1 hari setelah berkumpulnya di Sakifah. Pada pertemuan kemarin sudah kita sampaikan bahwa perkumpulannya Sakifah, Abu Bakar itu dibaiat 2 kali. Jadi Abu Bakar itu kita tahu bahwa hari Senin Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan wafatnya Rasulullah itu ketika sekitar jam-jam segini ya, atau mungkin kurang sedikit, agak pagi intinya. Ada yang mengatakan sore insya Allah. Semoga saya tidak keliru. Intinya hari Senin. Walaupun ada perbedaan tentang waktu persisnya ya. Tapi kemudian insya Allah kemudian sepakat bahwa Rasulullah itu wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal tersebut, pada hari Senin tersebut kemudian terjadilah peristiwa Sakifah. Terjadilah peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Di mana yang membaiat Abu Bakar adalah orang-orang yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Dan yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah itu mayoritas orang Ansor. Adapun orang Muhajirin itu adalah Abu Bakar, Umar, dan kemudian Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. 3 orang tersebut. Tetapi kita lihat bahwa pada perkumpulan Sakifah Bani Sa'idah tersebut, pada musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah tersebut, yang jadi pemimpin keputusannya itu adalah bahwa khalifah adalah Abu Bakar. Khalifahnya adalah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar dari Muhajirin. Dan orang Muhajirin yang hadir cuma 3 orang. Sedangkan orang Ansor sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa keputusan dalam Islam itu diambil dengan syura. Dan syura itu tidak melihat angka. Jadi masalah dalam Islam itu diputuskan dengan syura. Karena syura mementingkan bagaimana agar keputusan itu diambil itu lebih dekat kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kepada kaidah-kaidah syar'i dan kepada maslahat. Bukan kemudian siapa yang lebih banyak. Jadi Islam ketika menentukan suatu perkara, aturan Islam, bahwa aturan dalam Islam itu adalah wa amruhum syura bainahum. Jadi ketika menentukan suatu perkara, mereka dilakukan dengan syura. Jadi yang sedikit itu ternyata yang jadi. Jadi memutuskan perkara dalam Islam itu bukan antara siapa yang paling banyak yang kemudian diambil keputusannya, tidak. Tetapi yang lebih dekat kepada dalil, yang lebih dekat kepada kemaslahatan. Nah, maka itu yang terjadi pada hari Senin. Pada hari Selasa kemudian baiat secara umum kaum muslimin. Baiat secara umum kaum muslimin di masjid itu pada hari Selasa. Sekali lagi, Rasulullah meninggal hari Senin. Peristiwa Sakifah hari Senin. Baiat umum di masjid hari Selasa. Kapan Rasulullah dimakamkan? Rasulullah dimakamkan itu Rabu dini hari. Sebelum subuh. Kenapa lama? Karena kemudian mereka menyelesaikan yang lain. Dan pada waktu itu juga terdapat perselisihan di antara kaum muslimin. Di manakah Rasulullah itu dimakamkan? Dan yang tahu tentang hadisnya adalah Abu Bakar. Walaupun kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis tentang dimakamkannya seorang nabi di mana dia meninggal itu dikatakan lemah. Tapi sepanjang yang kita ketahui, wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah, bahwa kemudian hal tersebut diamalkan oleh para ulama. Dan kita tahu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk dikuburkan di mana Rasulullah itu wafat. Rasulullah kita tahu wafat di ranjangnya Aisyah. Maka di bawah ranjang tersebut digalilah kuburan. Yang kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Sehingga rentetan peristiwanya seperti itu ya. Senin Rasulullah meninggal, Senin itu terjadi peristiwa Sakifah. Hari Selasa kemudian baiat umum di masjid.
kemudian Rabu dini hari Rasulullah SAW dimakamkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Faqad ja'a fiha, di dalam khutbah tersebut yang ditekankan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar berpidato dengan pidatonya yang singkat. Abu Bakar mengatakan, "Ayyuhan nas, inni qad wallitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'ayununi wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Wal dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhidhal haqqo lahu insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhidhal haqqo minhu insyaallah. La yadda qaumun al-jihad fi sabilillah illa dharabahumullahu bidzul. Wala tusyi'ul fakhishatu fi qaumin qat illa ammahumullahu bil bala. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum." Abu Bakar ketika berpidato dia mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum." Aku ditunjuk sebagai pemimpin sedangkan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Apa maknanya? Abu Bakar tawadhu. Apakah ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar? Kalla, sekali-kali tidak ada. Abu Bakar mengatakan, "Fa in ahsantu fa'ainuni." Kalau aku baik, tolonglah aku dalam kebaikan tersebut. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku keliru, maka luruskanlah aku. Abu Bakar siap untuk diluruskan. Tapi tentu saja dengan cara yang benar ya. Tidak benar kalau misalkan meluruskan penguasa dengan teriak-teriak di mimbar menyebut nama, tidak benar. Ada kaidah tertentu dalam meluruskan kekeliruan, misalkan kekeliruan penguasa. Tayyib. Lebih baik kalau nasihat empat mata. Kalau memang kemudian diperlukan mengingkari kemungkaran, maka misalkan bisa dilakukan dengan cara mengingkari kemungkarannya, kemudian tapi tidak sebut nama. Dan itu termasuk hidayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah misalkan ketika mengancam orang yang mengancam orang yang kemudian meninggalkan sholat Jumat, Rasulullah mengatakannya la yantahiyanna aqwamun min wad'ihimul jum'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian suatu kaum tidak berhenti, kemudian sampai kapan? Kenapa kemudian mereka tidak berhenti meninggalkan sholat Jumat? Jadi Rasulullah menyebutkannya dengan aqwamun. Maka bahasa kita zaman sekarang, ya kita sampaikan. Tidak perlu kemudian nunjuk muka, nunjuk hidung, nunjuk nama, tidak. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu juga tidak boleh sembarangan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaidahnya. Kita lanjutkan. As-sidqu amanah. Sesungguhnya kebenaran dan kejujuran itu suatu amanah yang kemudian ditunaikan dan itu baik. Wal kadhibu khiyanah, dan dusta itu bagian dari pengkhianatan. Karena kemudian tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Abu Bakar kemudian mengatakan, wa dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhidhal haqqo lahu insyaallah. Orang yang lemah di antara kalian, bagiku dia kuat. Orang yang lemah pada kalian, orang yang lemah dari kalian, bagiku itu kuat. Kenapa kuat? Abu Bakar tidak membedakan. Hatta akhidhal haqqo lahu insyaallah. Sampai aku itu kemudian memberikan kepadanya haknya. Jadi orang yang lemah itu oleh Abu Bakar diberikan haknya. Meskipun kemudian bagi Abu Bakar itu tidak membedakan siapapun. Semuanya diberikan haknya. Wal qawiyyu fikum dha'ifun indi. Dan orang yang kuat menurut kalian itu atau pada kalian, maknanya kurang lebih seperti itu. Bagi Abu Bakar dha'ifun indi. Bagi Abu Bakar mereka lemah. Kenapa? Sama saja Abu Bakar tidak membedakan. Bagi Abu Bakar semuanya sama di mata
di mata syariat, di mata hukum ya kalau dalam bahasa zaman sekarang. Jadi yang kuat dan yang lemah bagi Abu Bakar itu sama. Yang kuat menurut manusia bagi Abu Bakar itu lemah. Hatta akhidhul haqqo minhu, sampai Abu Bakar itu mengambil kewajibannya ya. Hak di sini kita artikan kewajiban. Jadi orang yang kuat itu juga memiliki kewajiban. Orang yang lemah juga memiliki kewajiban. Bagi Abu Bakar semuanya sama di mata dia sebagai seorang khalifah. Kalau bahasa zaman sekarang semuanya sama di mata hukum. Jadi Abu Bakar memperlakukan mereka dengan adil. Tidak membedakan antara yang dianggap kuat dengan orang yang dianggap lemah. Bagi Abu Bakar semuanya sama. Semuanya sama di mata hukum. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, la yada' qaumun al-jihada fi sabilillah illa dzarabahumullahu bidzul. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di fi sabilillah kecuali nanti resikonya ya, katanya Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Sebagaimana kemudian yang terjadi pada masa sekarang. Di satu sisi karena kejahilan, yang di satu sisi lain kemudian juga karena jauhnya kaum muslimin dari agamanya ya. Dan juga kita tahu ada campur tangan dari luar ya. Karena kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam juga mendangkalkan pemahaman dalam Islam. Dan mereka kemudian banyak merusak makna jihad. Sehingga jihad itu kemudian banyak yang melenceng dari makna syariatnya. Sebagian orang teriak jihad tetapi tidak mengerti jihad. Sehingga kemudian jihad yang syar'i itu kemudian ditinggalkan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wala tusyi'ul fakhishatu fi qaumin qad. Tidaklah tersebar fakhisyah. Terutama yang dimaksud adalah zina. Illa ammahumullahu bil bala. Kalau terjadi perzinaan di suatu kaum dan itu tersebar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bala itu mencakup semuanya. Bukan hanya yang toleh saja, tetapi juga yang soleh. Akan merata. Abu Bakar kemudian memungkasi khutbahnya dengan mengatakan, ati'uni ma'ata'tullaha wa rasulah. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan selama aku taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asaitullaha wa rasulahu, jika aku bermaksiat, jika aku menyelisihi Allah, jika aku menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata li alaikum, tidak ada kewajiban taat kepadaku bagi kalian. Dan ini sesuai dengan hadis, dengan firman Allah, la ta'ata li makhlukin fi katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Disebutkan atiullah. Ketika kepada Rasul wa atiur Rasul. Jadi terpisah. Kemudian kepada ulil amri wa ulil amri minkum, tidak disebutkan atiu. Jadi ketika diperintahkan taat kepada Allah, dipisahkan, atiu. Ketika taat kepada Rasul, disebutkan juga atiu. Ketika kepada waliul amri, tidak disebutkan atiu, tetapi hanya disebutkan wa ulil amri. Dan juga ulil amri. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud demikian. Kenapa disebut demikian? Salah satu rahasianya adalah bahwa ketaatan kepada waliul amri itu tergantung kepada apakah keputusannya itu sesuai dengan aturan Al-Quran, yaitu aturan Allah, dan apakah sudah sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketaatan kepada waliul amri itu tidak terpisah sendiri, tidak mustakil. Sehingga jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ditaati. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ditaati.
pun ketika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak perlu ditaati, tetapi juga ada adabnya, ada aturan-aturannya yang memang tidak kita bicarakan di sini. Baik. Kita lanjutkan. Wal muta'ammil fi hadhil khutbah ala qasriha ala qisariha yajidu fiha ad-dustur al-kamil alladhi yumkin an tusasa bihi syu'ubu fi jami'il azmina wal usur fahiya tushiru ila. Jadi orang yang memperhatikan khutbah ini ala qisariha, singkat. Dia akan mendapati bahwa di dalam khutbah ini terdapat dustur kamil, terdapat undang-undang, aturan yang sempurna yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatur bangsa-bangsa di setiap zaman dan di setiap masa. Maka khutbah ini menunjukkan beberapa hal. Satu, ma yajibu ayatahalla bihil hakimu minat tawadu. Yang pertama, kewajiban hakim, kewajiban penguasa untuk memiliki, untuk berhiaskan dengan sifat tawadu. Abu Bakar ketika mengatakan, inni qad wullitu alaikum walastu bikhairikum. Aku ditunjuk jadi pemimpin sedangkan aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Subhanallah, Abu Bakar tawadhu sekali. Siapa kita dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tusyiru ila hurriyatir ra'yi fi sabilil khair. Jadi khutbah ini menunjukkan kepada kebebasan berpendapat dalam kebaikan. Ketika Abu Bakar mengatakan, fa in ahsantu fa'ainuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyana. Jika aku baik, bantulah aku dalam kebaikan. Jika aku keliru, luruskanlah aku. Kebenaran dan kejujuran itu adalah amanah. Dan kedustaan itu adalah pengkhianatan. Maka ini kebebasan, tetapi juga dalam kebaikan. Kebebasan berpendapat tapi dalam kebaikan. Karena itu, kalau orang mengatakan bahwa kita itu harus bebas, sebebas-bebasnya bebas. Kita katakan tidak ada di dunia ini orang yang bebas, sebebas-bebasnya bebas, itu tidak ada. Buktinya, orang yang mengatakan bahwa kenapa kita harus taat pada aturan? Kita sampaikan bahwa siapapun dia pasti akan terikat dengan suatu aturan tertentu. Contoh. Orang yang mengatakan dan orang yang ingin sebebas-bebasnya bebas, silakan Anda lewat di jalan raya. Silakan lewat di jalan raya. Ketika Anda lewat di jalan raya di Indonesia, Anda mengambil jalur sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Pasti mengambil sebelah kiri. Ketika ngambil sebelah kiri, itu aturan atau bukan? Itu aturan. Di Indonesia, aturan nyetir itu di sebelah kiri. Anda pasti mengikuti aturan di situ berarti. Jika tidak, Anda akan tertabrak. Maka tidak ada yang bebas. Sebebas-bebasnya bebas, itu tidak ada. Pasti ada aturan-aturan lain yang mengikat. Tayyib. Dan manusia tidak akan terlepas dari aturan-aturan yang mengikat tersebut. Meskipun dia mungkin ingin bebas. Karena itu tidak ada bebas yang mutlak, itu tidak ada. Bebas yang absolut tidak ada. Anda naik motor masih ngikut aturan. Itu tidak mutlak berarti, tidak absolut. Anda ketika beli motor pun, ketika naik motor, Anda pun tidak punya kebebasan yang absolut. Anda tidak bisa misalkan kemudian nyetir sembarangan misalkan, dengan kecepatan tinggi yang Anda inginkan, tidak bisa mutlak seperti itu. Tidak ada namanya kebebasan absolut di dunia ini, tidak ada. Mesti ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, yang ketiga, wa tusyiru ilal adli wal insaf. Khutbah ini menunjukkan akan prinsip keadilan dalam bentuknya yang paling tinggi dan dalam tujuannya yang paling jauh. Karena itu Abu Bakar mengatakan, orang lemah di antara kalian bagiku itu kuat. Abu Bakar tidak membedakan. Kebalikannya Abu Bakar mengatakan, wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi. Orang yang kuat bagi kalian, menurut kalian, bagiku itu lemah. Karena Abu Bakar menganggap semuanya sama. Di mata hukum semuanya sama. Di mata aturan semuanya sama. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi ya. Yang keempat,
Abu Bakar mengatakan bahwa tad'u ilal jihad fisabilillah. Abu Bakar menyeru jihad fisabilillah. Karena itu Abu Bakar dalam khutbahnya mengatakan, la yada' qaumun al-jihada fisabilillah illa darabahumullahu bidzul. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali Allah nanti akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Taib. Dan ketika bisa mampu untuk berjihad, maka sungguh itu suatu nikmat yang agung. Kita tahu misalkan Al-Quds harasahullah. Semoga Allah kemudian a'adahullah ila khawzatil muslimin. Misalkan Al-Quds As-Syarif. Al-Quds kemudian dikuasai oleh orang kafir pada perang salib itu selama kurang lebih 91 tahun. Sampai qadarallahu masya'a fa'al, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil membebaskan Al-Quds. Sekarang misalkan Al-Quds dikuasai oleh orang kafir sejak diserahkan oleh Inggris pada tahun 1917. Dan sekarang sudah masuk tahun 2021. Padahal hitungan awal ketika dikuasai oleh Salahuddin itu 91 tahun menurut hitungan Hijriyah. Dan dari tahun 1917 sampai 2021 itu hitungannya sudah hitungan Masehi. Di mana hitungan Masehinya berarti sudah lebih dari 100 tahun lewat 4 tahun. 104 tahun. Karena itu kita menunggu generasi Salahuddin yang akan muncul. Bagaimana generasi Salahuddin muncul? Dengan gerakan kembali kepada Islam. Dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian mereka agamanya itu baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kepada kaum muslimin. Karena itu Syekh Albani rahimahullah ketika ditanya bagaimana caranya Al-Quds itu kembali kepada kaum muslimin, Syekh Albani mengatakan bahwa akidahnya kaum muslimin dan akhlaknya kaum muslimin yang keliru, yang salah, yang buruk, itu harus diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, maka Al-Quds akan kembali kepada kaum muslimin. Karena itu, kita kembali kepada agama kita. Jika kemudian kita menginginkan kejayaan kembali kepada umat. Karena itu, kemajuan Islam itu ada pada kembali kepada Islam. Kemajuan Islam itu dan juga kemajuan kaum muslimin hanya terjadi kalau kaum muslimin mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Jika mereka kembali, jika mereka memperbaiki akidahnya, memperbaiki akhlaknya, maka dengan sendirinya mereka akan berjaya. Insya Allah. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus ada upaya untuk memperbaiki diri kita, lingkungan kita, dan yang lebih luas lagi. Wallahu a'lam. Yang kelima, dalam khutbah ini terdapat ajakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu Abu Bakar mengatakan, la tusyi'ul fakhishatu fi qaumin qad illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah tersebar fakhisha, terutama adalah zina, di dalam suatu kaum kecuali Allah akan menjadikan bala dan musibah yang terjadi itu umum, akan merata. Kenapa merata? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW, tanda kebaikannya itu adalah ketika mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik makhluk yang ada. Apa tanda mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kalau hal itu dilakukan, maka kemudian predikat atau gelar sebaik-baik umat itu layak untuk disandang. Jika tidak, ya harus kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Karena itu, keburukan yang ada di sekeliling kita, salah satunya karena kurang maksimalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa kita tahu rukun Islam ada 5. Sebagian ulama mengatakan rukun Islam itu kalau ditambahkan 1 lagi, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti kemudian maknanya membuat bid'ah, tidak. Maksudnya, saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka jika
kemudian rukun Islam itu ditambah satu lagi, maka yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menunjukkan pada pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan kemudian membuat sesuatu hal yang baru dalam agama, bukan itu maksudnya. Baik. Selanjutnya yang keenam, wa tuqimu haddan fasilan dzidda dzulmi wat tughyan. Wa hadzal hadd huwa ta'atullah wa rasuluhu wat tamassuk bi adabiddin. Katanya Abu Bakar, katanya musannif di sini bahwa di sini Abu Bakar kemudian menegakkan batas yang jelas dari antara kezaliman dan melampaui batas. Wahadal had, dan batas ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan berpegang kepada adab-adab agama. Jadi kita lanjutkan dulu, kita baca dulu sampai kemudian lebih mudah untuk difahami. Hatta idza tajawazal hakimu hadzal had kana dzaliman li nafsihi walin nasi fala ta'ata lahu alaihim. Baik. Sehingga jika seorang penguasa itu melampaui batas, maka dia zalim kepada dirinya dan juga kepada manusia. Ketika dia sudah zalim kepada dirinya dan juga kepada manusia dengan melampaui batas tadi, maka tidak ada kewajiban bagi rakyatnya untuk taat dalam kezaliman tersebut. Karena itu, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi bahwa ketaatan kepada pemimpin itu wajib hukumnya. Kecuali kemudian ketika ketaatan kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun kemudian ketidaktaatan itu ya harus jangan ditaati. Jangan ditaati. Tetapi bukan berarti maknanya ketika tidak ditaati kemudian membuat huru-hara, membuat masalah. Tidak boleh seperti itu. Maka jika kemudian membuat huru-hara, maka sangat berbahaya. Dan itu jauh dari petunjuk Islam. Jauh dari petunjuk Islam. Karena Islam tidak mengajarkan huru-hara. Islam mengajarkan maslahat. Islam mengajarkan keadilan. Dan Islam kemudian mengajarkan ketenangan. Berapa banyak kemudian orang terburu-buru ingin merubah sesuatu, ternyata perubahan yang dia lakukan itu lebih buruk daripada yang keadaan sebelumnya, sebelum dia melakukan perbaikan tersebut. Karena itu para ulama menyebutkan yuslihu aktsaru mimma yuslih. Yufsidu aktsaru mimma yuslih. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Baik. Ketika sebagian mereka terburu-buru dan banyak kasus ya dalam hal tersebut. Karena itu jika ada yang keliru dari pemimpinnya, maka nasihati dengan baik. Jika kemudian masih terus, maka tugasnya sudah selesai. Maka tugasnya sudah selesai untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemudian dinasihatin masih belum mempan, maka itu bukan urusan kita. Itu antara yang kita nasihati dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita lagi. Karena kita sudah menyampaikan kewajiban kita dengan cara yang benar ya, tentu saja ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara yang benar. Ada kaidah syar'iyyahnya, tidak sembarangan. Karena tidak sedikit orang zaman sekarang ketika terpengaruh pemikiran yang melenceng, ketika terpengaruh pemikiran barat, ketika terpengaruh pemikiran orang kafir, maka kemudian mereka mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebenarnya itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ifsad wa tahrib, menghancurkan. Karena itu ketaatan kepada waliul amri itu penting. Ketika keliru dengan cara yang baik, dan itu perintah agama. Adapun kemudian menyebutkan keburukan penguasa, maka itu cara-caranya orang Yahudi. Dan itu metodenya Abdullah bin Saba. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabari rahimahullah dalam tarikhnya. Bahwa jalannya orang Yahudi itu seperti itu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, jalannya kaum muslimin itu ketika ada kekeliruan diluruskan dengan cara yang benar. Sedangkan jalannya Abdullah bin Saba dan pengikutnya itu mencela para penguasa mereka. Karena itu maka kita menegakkan hujjah. Kita menegakkan hujjah. Yang mau diikutin siapa? Apakah mau mengikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya? Ataukah kemudian mengikuti jalannya Abdullah bin Saba? Taib.
Sehingga seperti itu. Karena itu kita lanjutkan, wa hakadha yarsamul khalifatu Abu Bakrin fi suturi qalilatin siyasatan rasyidatan jalilatan nataqa biha qalbuhu qabla lisanihi. Wala ghurwa faqad sadaqatha af'aluhu al-khalidatu wa a'maluhu al-jadidah allati hafidhaha tarikhul Islam ala tawalil azmina wal usur. Katanya musannif, begitulah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran di dalam baris yang sedikit kebijakan-kebijakan yang betul-betul kebijakan-kebijakan yang bijaksana, kebijakan-kebijakan yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebijakan itu kebijakan-kebijakan yang agung. Di mana kebijakan-kebijakan tersebut itu diucapkan lebih dulu oleh hatinya. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sebelum kemudian diucapkan oleh lisannya. Jadi antara hatinya Abu Bakar dengan lisannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu sesuai dengan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan dalam hatinya seperti itu. Lisannya kemudian diucapkan juga seperti itu. Wala ghurwa, dan tidaklah berlebihan. Faqad sadaqatha af'aluhu al-khalidah. Dan bukan hanya hati dan lisannya, tetapi perbuatannya itu kemudian nampak. Dan perbuatan itu nanti diabadikan oleh sejarah. Sejarah kemudian mencatat dengan tinta emas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa amaluhul majida, dan amal-amalnya yang mulia, yang tinggi, yang agung. Allati hafidhuhat tarikh, yang kemudian diabadikan oleh sejarah. Yang disimpan oleh sejarah, yang dijaga oleh sejarah Islam. Ala tawalil azminah wal usur, sepanjang zaman dan sepanjang masa. Sampai sekarang kita masih mendengar Abu Bakar seperti ini, Umar seperti ini, Utsman seperti ini, Ali seperti ini. Jadi seakan-akan nama mereka itu abadi ya. Abadi untuk manusia ya. Maksudnya namanya itu kemudian disebut-sebut. Namanya itu kemudian sampai sekarang masih kita dengar. Sehingga nama mereka itu kemudian sampai sekarang itu masih tertulis di dalam catatan-catatan sejarah. Dan tidak ada sejarah yang lebih mulia dari sejarahnya manusia setelah para nabi. Tidak ada yang melebihi sejarahnya para sahabat. Tidak ada sejarah yang mulia dalam sejarah manusia yang melebihi sejarahnya para sahabat, ya tentu saja setelah sejarahnya para nabi. Tentu saja setelah sejarahnya para nabi, karena mereka manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Karena itu kita sebagai kaum muslimin harus berbangga dengan sejarah mereka. Kalau kita tidak berbangga dengan sejarah mereka, siapa yang akan berbangga dengan sejarah kita? Orang kafir dengan sejarah mereka saja bangga. Padahal sejarah mereka tidak karu-karuan, tidak bisa dibandingkan dengan sejarah kaum muslimin. Jika mereka bangga dengan sejarah mereka, kenapa kita tidak bangga dengan sejarah kita? Padahal sejarah kita itu adalah identitas kita. Sebagian orang kafir berusaha merampas identitas kita tersebut. Dan kemudian memasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang sejarah kita. Ketika kemudian pemahaman tentang sejarahnya para sahabat itu keliru, apa yang terjadi? Muncul generasi-generasi yang kemudian salah paham dengan sejarahnya para sahabat. Mereka tidak paham dengan sejarahnya para sahabat. Mereka keliru memahami sejarahnya para sahabat. Mereka suudon dengan sejarahnya para sahabat. Mereka akhirnya tidak mau mengambil sejarahnya para sahabat. Apa hasilnya? Mereka mengambil sejarahnya orang-orang kafir. Karena itu kita tahu bahwa sebagian dari kaum muslimin barangkali lebih kenal orang-orang seperti Napoleon daripada seperti Muawiyah. Lebih kenal orang-orang seperti Alexander daripada misalkan katakanlah para seperti Musa bin Nusair atau Tariq bin Ziyad. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang orang kafir berusaha untuk menggeser idola kita menjadi yang diidolakan itu bukan kaum muslimin, terutama para sahabat.
Dan hal ini bukan masalah yang sepele. Bukan masalah yang sepele. Karena kehilangan sejarah berarti kehilangan identitas. Karena itu sejarah adalah ladang yang subur bagi setiap orang untuk menanamkan pengaruhnya. Karena itu, orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, berkepentingan untuk mengaduk-ngaduk sejarah kita sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan pola pikir mereka. Agar kemudian orang Islam keliru, salah paham, gagal paham dengan sejarah kita. Dan pengaruhnya sangat besar. Karena itu, kita berusaha menundukkan sejarah kita berdasarkan aturan Islam, berdasarkan tauhid. Sejarah kita dalam sejarah para sahabat misalkan kita mendasarkannya pada bagaimana kemudian kita memahami keyakinan kita terhadap para sahabat. Di dalam akidah kita sudah dijelaskan, akidah kita terhadap para sahabat seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Maka dalam sejarah ini kita berusaha membuktikan bahwa antara sejarah dengan akidah kita itu kemudian tidak bertentangan. Antara akidah kita dengan sejarah kita itu tidak bertentangan. Sehingga kita menjelaskan tentang sejarahnya para sahabat untuk membuktikan bahwa ketika kita memiliki akidah yang benar terhadap para sahabat, hal itu dibenarkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi pemahaman kita terhadap mereka itu berdasarkan ilmu, bukan pada kebohongan atau berdasarkan kepada ilmu yang keliru. Ilmu yang keliru berarti pseudo ya, tidak benar, tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Karena itu kemudian ilmu yang benar itu kemudian harus diambil dari sumber yang benar. Harus diambil dari sumber yang benar. Karena itu kekeliruan dalam memahami sejarah, terutama sejarahnya para sahabat, itu akibatnya fatal. Akibatnya sangat fatal. Dan konsekuensinya akibatnya sangat besar sekali. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.